Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita patut bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan berupa kesehatan, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah puasa dan kita mampu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karenanya, kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita iringi dengan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sebesar-besarnya, ketakwaan yang sesungguh-sungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang yang sejahtera, orang yang beruntung, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat ini kalau kita betul-betul perhatikan dengan baik, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman, orang yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang meyakini akan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meyakini akan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yang pertama, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri dengan apa? Dengan kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan sholat, dengan menunaikan zakat, dengan melaksanakan ibadah puasa, haji dan umroh. Ini bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak hanya dengan ucapan kita, gerak-gerik kita, perbuatan kita. Tidak itu saja, tidak hanya lahirnya saja. Tetapi ada satu yang juga harus kita lakukan, yakni apa? Bagaimana ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dengan hati kita. Lahiriah kita melakukan sholat, lahiriah kita untuk melakukan puasa, untuk menunaikan zakat, untuk melakukan ibadah haji dan umroh. Hati kita pun melakukan demikian. Itu namanya kita melakukan ibadah secara lahir dan juga secara batin. Dengan kita melakukan ibadah secara lahir dan batin itu, maka dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini Allah menjanjikan orang tersebut akan menjadikan orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan sehari-hari, terutama di bulan suci Ramadan ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang beruntung, orang yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit daripada untayan-untayan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global melalui implementasi kurikulum merdeka. Kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama dan warga negara. Jalinan kerjasama dengan dunia usaha, perguruan dalam dan luar negeri yang luas. Pilihan program studi lengkap dengan fasilitas pembelajaran modern, indah, dan nyaman. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Universitas Islam Malang, kampus entrepreneur muda kreatif, inovatif, produktif, unggul, berdaya saing nasional dan internasional, berwawasan global menuju world class university. Mau jadi pebisnis muda sukses dengan capaian gemilang yang kreatif, inovatif, serta bermoral? Yuk kuliah di Unisma Malang.